Maaf, kami tutup pada rapat privat. Gak masalah. Aku tukang kebun. Aku punya izin. Sekali lagi, kami tutup. Siapapun yang masuk akan ditembak. Apalagi hanya seorang tukang kebun sepertimu. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku siap tanggung resikonya. Bunga geranium itu harus disiram. Kau tidak mendengarku ya? Apa kau tidak mendengar? Aku harus masuk. Kuat juga untuk seorang tukang kebun. Berkat kereta dorong di kebun. Bagus. Sayangnya, aku tidak berkencan dengan yang lebih rendah dariku. Kau tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin bekerja. Sayang sekali, semua yang seksi itu sangat bodoh. Lapor, ini Bianca, kode keamanan AX426. Kita punya masalah di pintu masuk dengan seorang pekerja rendahan dan juga pemarah. Kau dalam masalah besar. Kau tahu, itu langkah buruk. Kau harusnya bersama bunga-bunga kecilmu. Kau harus tahu diri. Lepaskan dia. Lapor. Batalkan perintah sebelumnya. Atas perintah siapa? Perintahku, kode keamanan GR534. Aku tidak tahu kode itu. Coba cek lagi. Kau dalam masalah besar. Astaga. Mundur, mundur. Apa kau tahu dia itu siapa? Tuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Izinkan aku bilang, aku merasa terhormat karena... Sudah cukup. Kembali bekerja. Tunggu. Sebenarnya, kau ini siapa? Aku tukang kebun. Apa kau sudah tahu wajah ketua sindikat itu seperti apa? Oh, tidak ada yang tahu. Aku bahkan tidak yakin dia ada sampai dipanggil menemuinya di sini. Kenapa dia ingin ketemu kita sekarang? Dia tidak mungkin tahu kita berencana mengambil alih. Biarkan saja tukang kebun mendengar kita. Hei kau! Jika kau buka mulut, aku akan membunuhmu, keluargamu, dan juga anjingmu. Kau mengerti? Kedengarannya sangat kuat. Tatap mataku anak desa saat aku bicara. Oh, aku rasa dia tidak suka padamu. Apa kita punya masalah, anak desa? Tidak ada masalah di sini, Tuan. Satu kata, dan kau pasti mati. Ada yang mau dibawakan sesuatu? Kau bisa membawakanku banyak hal, wanita cantik. Bagaimana denganmu, tampan? Apa kau mau sesuatu? Tidak usah. Terima kasih. Gimana kalau sebotol anggur dom untuk tamu kehormatan kita? Dan mungkin kaviar? Kenapa kau tidak pernah memanggil kami tampan? Oh, itu karena kalian berdua jelek sekali. Barusan bilang apa? Lepaskan tanganmu, sekarang juga. Atau kupatahkan. Kau dengar seperti yang aku dengarkan? Aku rasa begitu. Kembalilah ke dalam. Baik, jangan sakiti dia, dia hanya... Sekarang! Baiklah, Kalian tak ingin melakukannya. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Menghajar kami sampai mati? Bagaimana kalau kita buat dia menggali kuburannya sendiri? Aku rasa kalian sebaiknya singkirkan senjata itu sekarang. Aku punya ide yang lebih baik. Suruh dia buang air. Untuk memupuk bunga-bunga kecilnya. Kau pikir kami bercanda? Buka celanamu, buanglah kotoranmu di bunga-bungamu atau kau kami tembak. Maaf anak-anak, aku sudah peringatkan kalian. Ada apa ini? Kau lihat dia, kau akan berharap kami sudah menembakmu.
Tuan Razo, sebuah kehormatan bisa bertemu. Apa yang sedang terjadi? Ketika kami sedang menunggu kedatangan ketua kita yang misterius, si brengsek ini menghina kami. Apa yang kalian bicarakan? Ketua kita sudah ada di sini. Jadi, ceritakan rencana kalian untuk mengambil alih. Tuan, saya merasa terhormat karena Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan siapa dirimu. Dan dalam ruang berangkas ini pula. Berangkas ini berisi kekayaan seluruh organisasi kita. Hanya bisa dibuka dengan 5 kunci yang unik. Siapapun yang memegang kunci, kendalikan isi berangkas. Siapapun pengendalinya, mengendalikan seluruh sindikat. Dulu kuncinya dipegang oleh 5 kepala keluarga. Lalu kebunuh semua. 1 per 1. Boris, segera umumkan siapa aku. Buat pesta pertemuan dengan anggota senior. Tentu saja, semua akan sangat senang. Bahkan keponakanmu. Ivan? Ivan itu kejam dan ambisius. Tapi kau kan punya 5 kunci. Dan dia pasti akan menghormati kekuasaanmu. Senang mendengarnya. Kau boleh pergi. Niko, kau undang istriku ke pesta, biar dia tahu dirinya sang ratu sindikat. Tapi jangan bilang apa-apa. Dia tidak tahu siapa aku. Dia harus dapat hidup yang layak. Ini akan jadi awal yang baik. Liontin 5 negara biasanya dipakai oleh para bangsawan sindikat. Hei, kau tidak boleh masuk. Ini rumahku. Maaf, siapa kau? Ini adalah rumah Vanessa Russo, dan aku asistennya. Ini rumahku, bersama dengan istriku, Vanessa Rogers. Sekarang dia pakai nama keluarganya. Oh, dan sebenarnya dia telah menceraikanmu, akhirnya. Apa? Serius? Dia ingin cerai? Bahkan tak mau bilang sendiri. Dia sudah tidak butuh kau lagi. Kau tahu kalau baru-baru ini dia menerima tawaran yang sangat menguntungkan. Dari grup yang sangat berpengaruh. Jadi sekarang aku harus mengurus hal-hal receh yang seperti ini. Di mana dia? Di dalam rumah. Tapi kau tidak boleh masuk. Minggir. Kau tidak boleh masuk. Hei, aku bicara denganmu. Halo? Hei! Vanessa! Hei, kita harus bicara. Marcy harusnya tidak izinkan kamu masuk. Ada apa-apaan ini? Aku mau lanjutkan hidupku. Lihatlah aku. Sekarang lihat dirimu. Aku berhak dapatkan pria sejati, bukan tukang kebun miskin yang selalu pulang ke rumah bau kotoran sapi setiap hari. Kau serius? Kau tahu, aku sudah berikan segala yang kau miliki. Rumah ini, mobil, baju. Rumah ini jelek. Mobilku juga jelek. Dan aku akan membakar semua bajuku yang jelek. Aku tidak butuh kau lagi. Aku bertemu pria yang bisa memanjakanku.
Kau selingkuh ya? Mencari yang lebih baik. Dia memperlakukanku dengan baik. Malahan dia menjadikanku Ratu Sindikat 5 negara. Benarkah? Itu dia? Tentu saja itu dia. Kecuali jika tukang kebun punya lebih banyak dari yang aku pikirkan. Baik, jadi semua tak ada artinya. 4 tahun bersama, karena aku miskin tak ada artinya. Grayson, 4 tahun bagiku selalu menunggumu bekerja keras. Aku tidak akan menunggu lagi. Kau itu tidak tahu diri, pecundang yang menyedihkan. Iya, kau benar. Mungkin aku pecundang tak tahu diri dan menyedihkan. Apa kau tahu? Aku juga orang terkaya di dunia. Benarkah? Ini rencana besarmu? Membelikanku tiruan liontin 5 negara? Jangan! Kau tahu, aku pikir kau bisa membeli sesuatu yang lebih kecil. Tapi ini, kau tidak akan mampu membeli barang seperti ini seumur hidupmu. Kau tak tahu kesalahan macam apa yang telah kau buat. Keluar. Aku akan tetap di sini, dan kau tidak bisa lakukan apa-apa, karena kau pria yang lemah. Aku ingatkan kau. Keluar. Tidak. Kami akan tetap di sini. Kami? Sayang, bisakah kau ke sini? Dia ada di sini? Grayson, perkenalkan pacarku, Ivan Galiknov. Ivan itu kejam dan juga ambisius. Keluar kalian, sekarang. Kami akan tetap di sini. Sebenarnya, kami akan masuk ke kamar dan bercinta di ranjangmu. Berkali-kali. Ivan bilang padanya... Jangan menyela omonganku! Jangan bicara seperti itu. Aku akan bicara dengannya sesuka hatiku. Dan dia menyukainya. Berbalik. Kau lihat istrimu? Dia ingin pria sejati. Bukan tukang kebun sepertimu. Benar kan, sayangku? Iya, sayang. Ini si Sampai yang kau nikahi. Sampai kau menyelamatkanku. Aku memang menyelamatkanmu, kan sayang? Mereka tidak tahu siapa aku. Kau ingin lihat kekuatan sebenarnya? Akan aku tunjukkan. Kau suka kan? Kau berpikir tentang seorang pria sejati bersamanya kan? Lihatlah si brengsek ini. Dia tidak bisa bicara. Jalan Silver Line 159. Apa? Jalan Silver Line 159, apartemen mewah penthouse lantai 8. Kau bisa tahu tempat tinggalku? Kau punya penjaga dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan penjaga ketiga di malam hari. Semuanya bawa senjata Beretta M9. Kau tidur di kamar utama. Masuk lewat pintu utama, belok kiri. Lewati 2 pintu. Apa-apaan ini? Kau ingin lihat kekuatan yang sebenarnya. Aku mungkin tidak tahu kau selingkuh dengan istriku. Tapi aku sudah tahu lama sekali bagaimana cara membunuhmu. Kapanpun aku mau. Sesederhana itu. Tunggu aku di kamar, sayang. Silakan. Lakukan saja duluan. Entah gimana kau tahu semua ini. Sebenarnya aku tidak peduli. Masa bodoh? Biasanya jika ada yang berkata seperti itu padaku, pasti mati. Tapi aku membutuhkanmu. Besok pesta pertemuan dengan para pemimpin 5 negara. Di sana, keamanan di sekitar gedung akan ketat. Sebagai tukang kebun,
kau punya akses masuk. Aku butuh kau untuk masukkan orang-orangku. Begitu di dalam, mereka akan masuk ke berangkas. Sepertinya kau lupa sesuatu. Gimana masuk ke berangkas tanpa kunci? Buat apa kunci jika kau punya las dan banyak waktu? Lakukan ini untukku. Dan aku akan biarkan kau hidup. Jika menolak, aku akan membuatmu jadi makanan anjingku. Kita belum selesai. Aku sudah selesai. Kecuali kau mau bekasku, tapi aku sudah pemanasan dengan istrimu. Oh, mantan istri. Kau ingin membunuhku ya? Tidak. Membunuhmu tak akan cukup. Aku akan ambil semuanya darimu. Mempermalukanmu. Menghancurkan keluargamu. Menghancurkan reputasimu. Dan ketika kau berharap untuk mati, mungkin kubunuh. Tuan, kenapa kau masih berpakaian seperti tukang kebun? Ganti rencana. Aku ingin lihat seperti apa anak buahku. Aku tak bisa apa-apa jika mereka masih menjilatku. Apa rencananya? Ya. Aku tahu. Lihat wanita itu. Iya, sudah. 1 whisky Macallan 25 polos. Dan 1 jus strawberry. Apa? Kau minum seperti anak kecil dengan penyakit diabetes. Sialan kau. Kau penasaran ingin tahu siapa ketua sindikat yang sebenarnya ya? Aku sudah tahu. Coba pikirkan, orang ini datang entah dari mana, membunuh 5 orang terkuat di sindikat dan mengambil ke-5 kunci emas. Itu pasti Ivan Kalichnov. Hanya dia yang bisa melakukannya. Aku harus baik-baik dengannya. Aku sudah melakukannya. Adikku tidur dengannya. Apa? Ya, dia baru saja cerai dari suaminya. Si sampah brengsek itu, benar. Seorang tukang kebun, percaya nggak? Ya Tuhan. Omong-omong soal tukang kebun, apa yang dilakukan di sini? Wow, lihat siapa di sini. Senang kau masih bertahan. Hampir. Grayson. Sarah, mau ku ambilkan minuman? Tentu. Beri kejutan. Dengan senang hati. Wah, lihat itu. Pemimpin rahasia sindikat. Oh, tunggu, bukan. Tukang kebun yang kotor yang tak layak berada di sini. Tahu tidak, aku benar-benar rindu jadi adik iparmu. Ya Tuhan, lihatlah. Sepertinya kau baru saja bercinta dengan kambing. Hei, jangan ganggu pria ini. Ya, aku suka rompimu. Apa ini bahan kasmir? Bukan, rayon. Tebakan kau hampir benar. O'Reilly, iya kan? Wow, aku terkenal. Dikenal oleh orang yang paling kaya. Apa ini parfum Armani yang baru? Parfum kotoran sapi? Berani juga kau menghina orang karena baunya, O'Reilly? Apa maksud ucapanmu? Nafasmu. Kau harus membuang bangkai busuk gigimu itu. Jangan bicara seperti itu padaku, Jelang. Maju selangkah dan aku akan hiasi pintu masuk dengan isi kepalamu. Jangan ganggu dia. Ah, tidak. Adikku bercerai dengannya dan sekarang dia jatuh cinta pada seorang pelayan. Benarkah itu pria tangguh? Kau jatuh cinta padanya? Jangan pukul perempuan. Kau memang suka padanya. Dia itu di luar jangkauanmu. Ya, aku tahu cara membuatnya terkesan. Joget untuknya. Tak akan kulakukan. Sambil menunggu ketua kami yang misterius dengan kelima kunci, mungkin kami bisa bantu kamu tidur dengannya. Kalian sudah selesai? Ya, ayo joget yang seksi untuk pacar barumu. Ya,
Joget pecundang. Joget, 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 joget. Jangan jadi orang brengsek. Joget. Sebaiknya kau diam. Joget. Joget. Mulai joget sekarang juga, atau kau tembak kepalanya dan kamu harus menguburnya di bawah kebun mawarmu. Singkirkan senjatamu sekarang. Baiklah, tunjukkan dulu jogetmu. Pastikan itu joget seksi. Baik. Aku joget untukmu. Tapi biar ku lepas dulu rompiku. Ya, lepas rompimu. Lepas rompimu, bangsat. Mari kita lihat kulit coklat petani yang seksi. Saatnya melihatmu joget, bangsat. Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia. Jalan. Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial. Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang bunuh kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang.
Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial, selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore! Sekarang aku punya ayah! Punya ayah! Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama
Karena sekarang Summer punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlet, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlet! Berani-beraninya kamu. Scarlet, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlet, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah, aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Pin. Minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer. Apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati,
Itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Samar sayang, bernafas. Tarik nafas. Samar. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Samar adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Samar? Ayah. Sayang, apa yang terjadi? Samar, halo. Samar, di mana kamu? Ayah. Samar? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya
Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya bersama. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aiden. Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. Tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu gak apa-apa? Aduh, Gak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, gak apa-apa. Oke, Gak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kau mau tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Gak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden gak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Aiden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia gak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh. Lepaskan aku, orang gila. Tolong, seseorang tolong. Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin, Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman. Kau melecehkanku.
Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Kakiku! Aduh! Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, bos. Jangan! Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya, bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak. Moretti. Namaku Carson Moretti. Maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Oh, tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan.
Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan. Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh, sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya. Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai.
Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia? Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. Apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak, ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas, dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya nggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamarku. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku gak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara empat mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya oke, aku gak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa?
Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Selamat datang kembali. Selamat datang kembali, Bos. Bos, kau sudah kerja dalam penyamaran jadi tunawisma selama 6 bulan untuk menyelidiki kejahatan pamanmu. Sekarang pamanmu sudah dipenjara. Sudah waktunya kau kembali ke grup Jones. Makasih, Lois. Ada satu hal lagi yang harus aku urus. Cepat, dia datang. Halo Simon, aku belikan burger keju kesukaanmu. Terima kasih banyak, Victoria. Sejujurnya, hanya kau yang baik kepadaku selama aku di sini. Kau bawa makanan dan juga perbekalan. Aku sangat menghargai itu. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Maaf, aku mau terima telepon. Tunggu. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Victoria, kata dokter nenek mungkin nggak bisa lewati Natal. Keinginan terbesarnya untuk lihat kau pakai baju pengantin. Apa aman untuk kasih tahu kalau kita akan langsungkan pernikahan di Natal ini? Ya, jangan cemas. Carl sudah lamar aku, dan kami akan dapat akta nikahnya besok. Jadi nggak perlu khawatir, oke? Oh, dia mau menikah. Bagaimana kalau kita mengadakan pernikahannya saat Natal? Kalau begitu sudah beres, aku akan mulai umumkan kepada kerabat. Aku akan bicara padamu nanti. Oke, aku sayang Ibu. Maaf ya, kau bilang apa? Lupakan saja. Tapi aku dengar kau mau menikah. Kalau gitu selamat ya. Terima kasih, Simon. Tapi sekarang jam makan siang di tempat burger, aku harus kembali. Kita bicara lagi nanti ya. Terima kasih lagi. Selamat liburan. Berikutnya. Oke, perlu aku ambilkan bumbu atau apapun, tomat atau apapun dengan... Carl? Astaga, Victoria. Aku kira kau libur hari ini. Hai sepupu, lama gak ketemu. Kau selingkuhi aku dengan sepupuku. Dengar. Nggak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kau sudah tahu kan? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak. Apa? Enggak, kita udah tunangan. Kita akan ambil akte nikah besok. Apa kau lupa cincin ini? Cincin murahan nggak berguna ini saja bisa buat kau setia? Kau lebih bodoh dari yang aku pikir. Berhenti menempel ke aku. Biarkan aku pergi. Kita berakhir. Enggak, Carl. Kita udah bersama selama 3 tahun. Kenapa kau begini ke aku? Apa salahku? Kau nggak tahu? Kau nggak cukup baik untukku lagi, Victoria. 3 tahun di Jakarta dan kau masih jadi pelayan? Kau selalu pakai baju tua dengan sepatu bot koboi tua itu? Kau itu bukan di daerah Telaksa lagi. Benar sekali. Sekarang Carl itu manajer cabang dari grup Jones di Nusantara. Bagaimanapun juga dia itu VIP. Hanya orang sepertiku yang pantas dengan Carl. Dan untukmu, sepupuku, kau menyedihkan sekali. Kenapa kau nggak kembali ke Telaksa, tempat asalmu? Mengembala ternak? Kau bajingan! Oh, Carl, apa kau lihat yang dilakukan? Balas dia! Jalan gila! Jangan pernah kau sentuh dia.
Oh, jangan pernah sentuh aku lagi dengan penyakitmu, dasar gelandangan kotor. Apa yang dilakukan gelandangan di sini? Menjijikan. Oh, apa kalian ini ditakdirkan bersama? Ayo sayang, jangan habiskan waktu kita dengan para rendahan ini. Kita bisa terkena sesuatu. Kau baik-baik saja? Jangan kau tangisi orang bodoh itu, dia gak pantas untuk itu. Kau benar, dia nggak pantas. Tapi ibu dan nenekku sudah rencanakan pernikahan kami dan habiskan seluruh tabungan mereka untuk itu. Aku nggak bisa balik dan bilang ke mereka ini berakhir. Aku nggak bisa buat itu. Apa yang harus kulakukan? Aku rasa kau harus menikahiku. Apa? Hanya sebentar. Dengan begitu nenekmu bisa lihat kau jalan di altar. Kau mau lakukan itu untukku? Aku akan lakukan apapun untukmu, Victoria. Jadi kita hanya perlu buat dokumen resmi karena ibuku mau bingkai akta nikahnya. Tapi jangan khawatir, kita bisa batalkan itu setelah pernikahan. Dan kau bisa kembali ke hidupmu. Apapun yang kau perlukan, Victoria. Terima kasih sudah lakukan ini untukku, Simon. Kau teman yang baik. Jadi, Bu Victoria Baron, apa kau yakin mau menikahi pria ini? Apa kau dipaksa? Aku nggak dipaksa kok. Aku bersedia menikah sama Simon Jones. Oke. Kalau begitu, aku nggak punya pertanyaan lagi. Tunggu. Simon Jones. Simon Jones? Orang yang mati di kecelakaan pesawat 6 bulan lalu? CEO dari grup Jones? Gak mungkin gelandangan ini pria terkaya di negara. Terima kasih. Jadi, kita sudah resmi menikah. Victoria, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku bilang. Aku bukan... Kau nggak harus jelaskan, Simon. Serius, aku nggak keberatan kalau kau nggak beruntung. Satu-satunya yang aku pedulikan adalah kebaikan dan kejujuran. Aku nggak bisa terima kebohongan apapun sekarang. Ayo pulang. Kau sepertinya butuh mandi air panas. Victoria mengalami masa-masa sulit. Aku butuh tunggu waktu yang tepat untuk ungkapkan kalau aku sebenarnya miliarder. Siap? Jadi sekarang aku sudah menikah, rasanya semua ini gak nyata. Semoga keputusanku ini benar. Victoria, kau punya sabun mandi? Iya, aku baru beli. Nanti ku bawakan. Simon, aku masuk ya. Aku nggak lihat apa-apa, maaf. Kau tahu secara teknis aku suamimu. Aku gak keberatan kalau kau lihat aku telanjang. Es tehku mencair. Kenapa jantungku berdegup kencang? Oke, tenang saja. Victoria, bukan berarti kau belum pernah lihat pria telanjang. Ya, sebenarnya enggak. Aku nggak pernah lihat yang seperti ini. Ibu, halo. Halo, Nak. Aku kasih tahu semua orang yang aku kenal dan sekarang semua orang di kota tahu tentang tunanganmu. Nenek sangat senang dengan itu.
Ngomong-ngomong, kapan penerbanganmu? Oh, wow. Astaga. Oh, Victoria, kau masih dengar aku? Astaga, dia seksi sekali. Ini benar pria tunawisma yang aku pungut di jalan. Apa itu menantuku? Biar aku bicara dengan dia. Victoria, bisa dengar aku? Iya, halo Ibu. Nanti kita bicaranya di telak saya, oke? Sampai jumpa. Apa itu ibumu? Astaga, aku buat kesan pertama yang begitu buruk. Aku gak punya baju bersih atau apapun, jadi... Oh, biar aku carikan sesuatu. Ini. Maaf ya. Aku rasa merah muda warna yang cocok untukku ya. Aku tahu, aku buang semua baju Carl waktu dia pindah. Aku nggak punya baju pria untuk dikenakan. Enggak apa-apa sejujurnya. Aku nggak keberatan kok pakai ini. Buat aku rasanya lebih dekat denganmu. Ya, kau harus tidur di sini malam ini. Gak masalah. Oh, hampir lupa. Aku selamatkan cincinmu. Apa kau lupa cincin ini? Kita sudah berakhir, Victoria. Enggak, terima kasih. Membuat aku memikirkannya terus. Dia habiskan setiap kesempatannya untuk ambil penghasilanku, lalu membuangku saat dia akhirnya dapat promosi yang dia mau. Kalau bukan karenanya, aku sudah punya uang untuk bantu ibuku bayar pernikahan. Buruk sekali. Putri macam apa yang membuat ibunya harus membayar biaya pernikahan anaknya? Victoria, aku bisa... Enggak, maaf. Aku enggak bermaksud membebanimu. Sudahlah, jangan bicarakan yang sedih-sedih ya. Oke? Kau harus istirahat. Malam. Selamat malam. Ukuran 7. Bos, Lois? Ya, aku perlu kau ke Telaksa dan mulai siapkan pernikahanku. apa? Kapan kau menikah? Oh, dan pastikan kau bawa cincin berlian ya. Ukuran 7. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat datang di penerbangan Jones. Halo, kami mau registrasi. Pergi ke Telaksa ya? Pak, letakkan tasmu di timbangan. Kami terbang di kelas utama. Kau harusnya registrasi kami dulu. Kami duluan di sini. Bukankah ini Victoria? Bukannya sudah kucampakkan? Biar ku tebak. Kau mau pulang habiskan Natalmu sendirian? Dia nggak sendirian. Dia udah menikah sekarang. Dan aku suaminya. Halo, tampan. Dari mana kau dapat si tampan ini? Hey bro, kau tahu dia mantanku kan? Masih suka pungut sampah orang lain? Sebaiknya kau minta maaf ke dia sekarang. Atau kau akan menyesal. Enggak. Apa yang akan kau buat dengan itu? Hei, Bu. Apa kau buta? Aku diserang. Panggil satpam. Dia serang aku. Usir dia dari bandara dan larang dia pakai penerbangan John selamanya. Aku pelanggan VIP. Lakukan seperti yang aku bilang. Pak, kau sudah mengganggu operasi bandara dan kami minta kau untuk segera pergi. Pak John. Pak, kau sudah ganggu operasi bandara. Dan sekali lagi, kami minta kau untuk pergi. Apa?
Enggak. Dia yang serang aku. Usir dia keluar. Kalian salah. Aku minta maaf. Apa kalian semua buta? Aku lihat semuanya. Dia yang memulainya. Pembohong, bukan itu yang terjadi. Apa kau bersama dengan pria ini? Ya, kami anggota VIP. Bagus. Usir mereka berdua keluar. Kau nggak bisa lakukan ini. Kau nggak bisa lakukan ini. Aku akan tuntut kau. Aku akan tuntut kalian semua. Menyedihkan. Ya, sepertinya 2 kursi di kelas 1 baru saja ada yang kosong. Bagaimana kalau kalian yang ambil itu? Kelas 1? Kami nggak mampu untuk itu, tapi terima kasih. Oh, enggak. Itu adalah tanggungan kami. Jangan cemas. Sebagai kompensasi untuk kejadian tadi. Benarkah? Simon, kau dengar? Kita di kelas 1. Ini pertama kalinya aku terbang di kelas 1. Ini menyenangkan sekali. Jalan gila. Jangan pernah sentuh dia. Aku rasa sebaiknya kau menikahiku. Apa kau tahu? Aku merasa kalau kau itu bukan orang biasa. Victoria, aku tahu. Enggak, kau bukan orang biasa-biasa saja. Kau jimat keberuntunganku. Setiap kali bersamamu, semua berjalan dengan lancar dan baik. Oke, ini alasannya aku benci terbang. Hei. Berapaslah, oke? Permisi. Halo semua, ini kapten penerbanganmu. Kita alami turbulensi yang nggak terduga. Terima Jadi kasih. mohon untuk tetap duduk di kursimu Tenang sampai aja. kita selesai. Hei, tutup saja matamu, oke? Tutup matamu dan dengarkan kata-kataku. Kau tahu, aku ingat malam-malam saat aku di jalan. Badai petir, hujan, bahkan cuaca panas. Ada banyak malam di mana aku penasaran apa aku bisa melewati malam itu. Tapi aku selalu berharap kalau hal-hal yang lebih besar masih menantiku. Aku nggak tahu dengan jelas apa atau untuk siapa aku bertahan, tapi harapan itu yang buat aku berhasil melewati masa sulit itu. Lalu aku ketemu orang yang paling baik dan menyenangkan. Dia luar biasa, sampai aku pikir dia mengubah hidupku. Dan orang itu kau, Victoria. Victoria? Ini baru permulaan, Victoria. Aku akan kasih kau yang terbaik dari semua yang ditawarkan dunia ini. Astaga. Kita sudah diblokir dari semua penerbangan. Aku nggak bisa pesan penerbangan lain dimanapun. Carl, ibuku punya rencana makan malam dengan kita. Kalau kita nggak berhasil sampai, dia akan marah. Nggak apa, kita menyetir saja. Apa? Itu akan sangat mulus. Selama 30 jam. Baiklah. Aku nggak mau berkendara selama 30 jam. Hanya 30. Anakku tercinta, akhirnya kau pulang. Kami sangat merindukanmu. Aku rindu ibu. Dan ini pasti menantuku. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu, Bu. Aku Simon Jones. Simon. Selamat datang di keluarga. Oh. Bagus sekali. Pertahankan ya. Simon Jones, CEO dari grup Jones, dilaporkan hilang setelah kecelakaan mobil 6 bulan lalu. Beberapa sumber mengatakan dia telah ditemukan dan akan segera kembali ke grup Jones sekali lagi. Ibu, Victoria bawa pulang suaminya. Kau si Simon Jones. Simon Jones? Simon Jones si miliarder?
Siapa itu? Itu Tara Prima. Dia menghabisi seluruh sel teroris sendirian. Bertahan hidup 3 bulan di belakang garis musuh. Menyelamatkan 50 orang Amerika secara diam-diam. Kukira dia cuma legenda. Dia memang legenda. Nah, kau sudah buat negara ini jadi tempat yang lebih aman sendirian. Meski kebanyakan masyarakat nggak akan tahu jasamu. Aku sudah mengabdi ke negaraku. Sekarang waktunya buat misi selanjutnya. Bersihin rumahku sendiri. Aku bakal buat anaknya tanda tangani semuanya. Iya, dia bahkan nggak hadir ke pemakamannya. Iya, dia cuma bocah kaya yang bodoh. Aku jamin dia pengguna obat-obatan. Ya, sebenarnya aku bantuin dia dengan ambil semua uang dia. Mungkin semuanya dia habisin buat narkoba dan penari wanita. Siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini? Aku Tara Prima. Kamu duduk di kursi ayahku. Tara, kamu sudah pulang. Aku sudah diskusiin penawaran bagus buat perusahaan sama Dewan. Tinggal tanda tangan di sini dan kamu cuma perlu pikirin gimana kamu bakal habisin semua uangnya. Tanda tangan bodoh, tanda tangan kalau hartamu buatku. Kamu yakin ini hal yang bagus? Oh, tentu saja. Apa yang dia tunggu? Enggak mungkin dia mengetahuinya. Ini kesepakatan buruk. Kita sebut apa itu, Juan? Itu namanya adalah konflik kepentingan dan penipuan. Pak Juan, kamu dipecat. Sekarang keluar dari rumahku. Apa ini? Kamu nggak bisa begini padaku. Maaf tentang ayahmu. Ini perusahaanku sekarang dan aku mulai dengan buat beberapa perbaikan. Dimulai dari penjara Sentra Skala. Perbaiki Sentra Skala? Kamu benci Sentra Skala? Memang. Aku benci penjara yang punyaku sekarang buruk banget. Lihat tahanan ditahan lebih lama dari yang seharusnya. Pembebasan bersyarat ditolak terus-menerus. Dan banyak tahanan yang meninggal. Ini adalah tanggung jawabku sekarang. Aku bakal cari tahu apa yang terjadi. Gimana caranya? Enggak. Kamu mau menyamar sebagai tahanan, itu terlalu riskan. Tenang. Bakal ada tindakan pengamanan. Kepala penjaga Bima Ranwarta tahu tentang aku dan bantuin aku. Aku percaya sama dia. Ditambah, aku satu-satunya orang yang tahu kode utama buat semua kunci di penjara. Dan yang terpenting, ada kamu di luar. Kalau aku terlibat masalah, aku tetap gak suka. Ya, sayang banget. Karena jemputanku sudah datang. Tara Prima, kamu ditahan karena pembunuhan. Tunggu, pembunuhan? Sekalian saja, biar bisa berbaur. Ayo tahanan, sarapan. Iya, benar sekali. Berapa lama lagi? Tidak tahu. Masalahnya tidak semudah itu. Ya sudahlah. Sama, sudah. Ayo kita makan. Iya, betul. Aku rasa dia yang melakukan. Berapa lama lagi? Sudah. Oh, begitu. Tidak tahu juga. Oh. Nanti. Astaga. Oh, gitu. Wah, lihat itu. Cantik sekali mereka. Jangan bengong begitu, nak. Aku beritahu kamu, 30 tahun yang lalu, aku nggak akan bisa dapetin itu. Aku Malik. Tara. Hai, Tara. Aku beri beberapa nasihat. Belajarlah untuk lebih kalem. Kalau enggak, mereka bakal menghabisimu. Tapi tahanan yang lain terlihat baik. Maksudku bukan tahanan. Tapi mereka. Kurang ajar. Aku minta maaf. Tolong. Jangan bunuh aku.
pergi ke ruang medis. Bilang kamu jatuh. Malik. Iya, Pak. Jangan kamu panggil aku, Pak. Aku dengar kamu ajuin keluhan tentang operasi. Enggak. Kayaknya korupsiku ketemu. Aku nggak begitu. Aku nggak begitu. Diam! Kamu sudah dioperasi, aku sendiri yang urus dokumennya. Dapat banyak uang dari itu juga. Jadi dia palsuin rekam medis dan terima uangnya. Aku butuh banget operasi itu. Oh, kamu butuh banget operasi itu? Oh iya? Aku bisa betulin perutmu sekarang, Pak Tua. Berdiri. Ayo, berdiri! Aku nggak mau ungkap identitasku terlalu cepat, tapi aku nggak bisa biarin ini. Maaf. Minta maaf nggak cukup. Dia sudah tua. Jangan ganggu dia. Kamu benar-benar cari mati ya? Ya, aku nggak setuju. Lihat bajingan pemberani ini. Semuanya keluar! Aku baru lihat kamu di sini. Kamu siapa? Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Aku orang yang bakal hancurin hidupmu. Oh ya? Ayo kita lihat. Kalau aku sakiti dia, itu bakal kasih dia alasan buat tembak aku. Enggak. Aku nggak akan pukul sipir. Pintar juga. Sekarang pergi dari sini. Gitu aja? Ya, gitu aja. Jangan ngelawan. Jangan ngelawan. Kamu orang baru di sini, jadi ku kasih tahu cara kerjanya. Ini bukan sembarang tempat. Kalau lihat sesuatu, jangan ngomong apa-apa. Kamu harus pelajari aturannya. Aturan pertama, aku bisa tendang kamu kapanpun aku mau. Aturan kedua, di sini aku penguasanya. Aturan ketiga, kamu itu cuma tahanan, bajingan. Sudah selesai. Diam saja. Diam saja. Dia. Omonganmu nggak ada yang benar, sampah. Apa kamu bilang? Pertama, kamu nggak bisa tendang aku kapanpun. Kalau sentuh aku lagi, aku bakal hajar kamu habis-habisan. Kamu cari mati banget. Kedua, kamu bukan penguasa di sini. Kamu cuma pria malang kecil yang bakal kehilangan kerjaan. Dan ketiga, aku bukan tahanan, bajingan. Bunuh dia! Bunuh dia! Turunin senjatanya. Apa-apaan ini? Tahanan ini menggila. Dia mulai serang kami secara tiba-tiba. Apa yang kamu bicarakan? Dia mencoba mengambil pistol penjaga. Dia bohong. Sayangnya, kami harus pakai kekuatan mematikan. Ada kata-kata terakhir? Ada kata-kata terakhir? Lakuin aja, tembak aku. Apa? Tapi ada yang harus kamu tahu. Aku bukan tahanan. Kalau peluru itu bunuh aku, hidupmu bakal jadi jauh lebih buruk. Kamu ngomong apa? Aku kesini buat bersihin sampah. Ada kata-kata terakhir?
Lihat, sudah kubilang, orang ini gila. Lihat dirimu. Berlagak berbeda. Spesial. Kami sudah sering lihat tahanan delusional buat tahu itu. Penjaga! Jangan gerak sebelum Bima Ranwarta ke sini. Bima, gimana dia bisa tahu nama kepala penjaga? Siapa peduli dia mau tembak aku? Oh, kamu harusnya peduli. Kamu bakal tinggal seumur hidup di sini. Ingatkan aku gimana para tahanan perlakuin penjaga yang ditahan ya? Kiano. Aku nggak akan tembak kamu. Kita tunggu sampai Bima datang. Berhenti ngomongin Bima. Semuanya balik badan! Sekarang! Kamu mau tembak aku? Tahanan tanpa senjata, tanpa ampun? Oh, tidak. Dia punya senjata. Dia bakal tembak aku. Aku nggak ada pilihan selain... Apaan yang terjadi di sini? Sial. Aku bilang, apa-apaan yang terjadi di sini? Tahanan ini menyerang sipir tadi. Senang bertemu denganmu, Bima. Aku sudah temui masalahnya. Beneran? Kenapa alarm di ruang kerjaku menyala? Pak Jovan, tenang saja, situasinya sudah ditangani. Ada perkelahian? Siapa ini? Pak, aku bakal jelasin semuanya nanti. Tapi sekarang, tahan pria ini. Dia terlibat dalam korupsi serius dan aku punya buktinya. Bima bisa konfirmasi itu. Bima? Pak. Aku sama sekali nggak tahu apa yang orang gila ini omongin.